Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam kompeten. Kali ini saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudaraku sekalian untuk membahas bagaimana mengembangkan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan dan sasaran instruksional adalah jantung dari instruksional atau pembelajaran. Ketika ditulis dengan baik, tujuan dan sasaran akan membantu mengidentifikasi isi pembelajaran atau isi pelatihan atau isi pendidikan, kemudian menyusun kuliahnya atau pembelajarannya, dan memandu pemilihan kegiatan dan asesmen yang bermakna dan relevan. Dengan menetapkan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional, akan membuat arah pembelajaran jelas bagi siswa dan juga para pelatih, meningkatkan motivasi dan tingkat prestasi pembelajar. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah mengembangkan tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah melakukan front-end analysis. Front-end analysis adalah proses menentukan apakah suatu masalah dapat menerima solusi dengan pelatihan, atau apakah Anda memerlukan solusi yang berbeda. Nah, tahap-tahapnya adalah definisikan pembelajaran atau pekerjaan seperti apa yang ada sekarang, kemudian identifikasi peta okupasi dan standar kompetensi sebagai acuan conformity, kemudian target pembelajaran atau hasil pekerjaan terbaik setelah pelatihan dan pendidikan ditentukan mau seperti apa. Langkah kedua adalah menetapkan tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional ini adalah capaian perilaku peserta didik yang spesifik, terukur, jangka pendek, dan dapat diamati. Tujuan instruksional menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan untuk diperoleh. Dan tujuan instruksional ini adalah titik fokus dari rencana pembelajaran. Tahap-tahapnya adalah struktur TIU adalah ABCD, harus kita pastikan, yaitu Audience, Behavior, Condition, and Degree. Audience adalah peserta didik, behavior adalah keterampilan sesuai unit kompetensi. Kondisi atau persatuan dunia kerja, ini adalah condition. Kemudian tingkat experience melakukan tugas sesuai standar adalah degree, sehingga TIU ditetapkan dengan struktur ABCD. TIU subordinat diidentifikasi bila kebutuhan pelatihan adalah jabatan kerja atau peran kerja atau kualifikasi. Nah, langkah ketiga adalah analisis instruksional atau pembelajaran. Di sini struktur atau unit kompetensi berdasarkan subkompetensi untuk pencapaian tujuan umum ditempatkan atau di tempat kerja dianalisa sebagai TIU subordinat. Jadi kalau okupasi, peran kerja itu sebagai TIU, kemudian unit kompetensinya sebagai TIU subordinat. Nah, struktur langkah-langkah kompetensi pembelajaran untuk mencapai tujuan diidentifikasi sebagai struktur tujuan instruksional khusus atau instruksional objektif. Nah, langkah keempat adalah identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta. Di sini perilaku atau performa awal peserta diidentifikasi seperti apa. Kemudian karakteristik awal peserta diidentifikasi, kemudian konteks berdasarkan perilaku dan karakteristik peserta diidentifikasi. Nah, dengan demikian maka kita bisa melakukan entry behavior line atau persyaratan masuk mengikuti paket pelatihan ini. Nah, langkah kelima adalah menetapkan tujuan instruksional khusus. Di sini, proses langkah-langkah pencapaian tujuan umum di tempat kerja diidentifikasi sebagai komponen TIK. Kemudian, peta lengkap tujuan pembelajaran digambarkan. Maka jadilah ini menjadi peta tujuan pembelajaran. Berikut adalah contoh peta tujuan pembelajaran dari TIU hingga TIK, tujuan instruksional umum hingga tujuan instruksional khusus, untuk program atau paket pelatihan asesor kompetensi misalnya.
Kita lihat di sini, TIU, peserta mampu berperan sebagai asesor kompetensi sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Kemudian TIU subordinat, di mana behavior ini berasal dari unit-unit kompetensi. Sedangkan kemudian elemen dari unit kompetensi menjadi tujuan instruksional khusus sesuai dengan elemen-elemen sebagai langkah. Dan kita lihat ada entry behavior lain di sini, yakni peserta adalah yang sudah mempunyai kompetensi pada suatu area fungsi. Dan untuk menjadi asesor tadi, untuk pelatihan asesor, peserta harus sudah mempunyai kompetensi pada suatu area fungsi tertentu untuk bidang yang dia akan lakukan asesmen. Baik, itu tadi bagaimana kita mengembangkan tujuan instruksional dari suatu pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.